baliho, foto Kak Gufran tentang organisasi A. Ada Inkindo waktu itu, IKA Teknik. Sekarang Kadin dan PBSI. Banyak sekali organisasi yang dimana Kanda itu ketua di situ. Terus pemirsa parah banget ini. Perusahaan. Jadi saat itu sebelum saya masuk kuliah sudah saya ingin direktur. Saya biasanya itu suka yang beda. Suka yang beda. Suka yang beda. Beda dalam artian positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Lensa Transdata. Hari ini kita berada di RV Villa Syariah bersama dengan ownernya langsung, tokoh muda fenomenal, tokoh bisnis sekaligus tokoh organisasi yang fenomenal di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Saya sapa saja Kanda Insinyur Gufran Ahmad ST MT Asian Engineer. Karena apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah kabar baik Dinda. Ya, kalau untuk akrab saya panggil siapa? Kanda, kakak atau siapa nih? Kalau kita biasanya di sini Kanda saja. Kanda. Ya, pemirsa, beliau saya panggil Kanda. Dan beliau ini banyak sekali balihonya di Kota Palu yang terpampang di mana-mana. Saya mau bertanya, boleh? Pertanyaan saya yang pertama adalah Anda atau Kanda ini kan dalam perjalanannya sampai ke Palu itu kan bukan orang asli Palu ya, tetapi sudah menjadi orang Palu. Bagaimana itu bisa diceritakan kepada pemirsa Transdata? Baik Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Transdata Lovers. Ya, Transdata Lovers. Alhamdulillah semua kita sehat-sehat. Baik, tadi Dinda mempertanyakan bagaimana sehingga saya bisa di Palu. Ya. Ini mungkin takdir Allah ya, mungkin bisa saya di Palu. Tapi ceritanya gini. Ada ceritanya. Ada ceritanya ya? Ada ceritanya. Iya. Jadi 93 saya ini selesai tamat SMA. 93 saya. Iya. Jadi waktu itu mungkin saya ikut UMPTN. Dulu UMPTN ya. Iya. Jadi awalnya tahun 93 saya ikut UMPTN di 3 universitas yang berbeda. 3 universitas berbeda. Di mana semua ini? Kan jadi dengan 3 jurusan yang berbeda. 3 jurusan berbeda. Jadi pertama ini namanya cita-cita ya. Jadi cita-cita. Yang pertama itu di UGM. Kedokteran. Terus yang kedua Unhas. Unhas. Ambil sipil. Yang ketiga Undip. Undip ya? Ponegoro. Semarang. Ambil itu teknologi pertanian. Teknologi pertanian atau pangan itu. Jadi 3 itu. Dan 93 alhamdulillah semua tidak ada yang lulus. Alhamdulillah. Semuanya tidak ada yang lulus 93 itu. Jadi saat itu begitu tidak lulus, mungkin 1-2 bulan ya nganggur ya. Jadi tidak ada yang dibikin. Jadi ceritanya ini kebetulan saya di Palu ada kakak. Ceritanya jalan-jalan ke Palu. Cuman jalan-jalan. Awalnya jalan-jalan. Karena harus menunggu lagi 1 tahun untuk mau ikut lagi SMPTN itu. UMPTN namanya. Karena kita kan bercita-cita untuk masuk di universitas negeri. Jadi kita jalan-jalan. Ini supaya irit biaya nih. Dengan kemampuan ekonomi ya. Jadi kita harus bercita-cita masuk ke universitas negeri. 93 saya jalan-jalan ke Palu. Sampai di Palu. Begitu pada saat itu ya kurang mungkin 1 bulan begitu ya. Ada pembukaan di jurusan sipil di Universitas Tadulako. Yang program S1-nya. Saya ikut juga. Program S1. S1-nya saya ikut. Itu 93. Alhamdulillah sudah lulus juga. Sudah lulus ya. Pemirsa parah banget nih karena kita ini. Mungkin kita orang pintar ya. Sehingga itu memotivasi. Bukan bodoh tapi kurang pintar. Jadi saat itu bisa memotivasi saya untuk belajar. Jadi kurang lebih dengan memanfaatkan waktu 1 tahun ya menunggu untuk UMPTN lagi tahun 94. Jadi mulailah saya membantu kakak begitu. Bantu apa itu kan? Bantu dalam kaitannya mungkin awalnya dulu kita karena sedikit saya otodidak ya komputer. Jadi kita sama itu masih langka kan? Dulu kan belum ada komputer, masih terbatas lah. Komputer itu masih program Windows itu ya. Jadi 93 saya ikut lagi tadi programnya 94 saya
mencoba UMPTN Iya. di Tadulako. Tadulako tidak lulus juga, alhamdulillah. Yang satu tadi, Satu ya, lulus. iya. Yang 94-nya saya ikut UMPTN, alhamdulillah cuma lulus D3. Oh, Begitu. oh, berarti start awal kuliah itu awalnya ya? D3 di Unpad. Jadi betul-betul saya 94 Ya. D3 di Unpad ya. Ya, ya. S1 di Unpad, Ya. S2 di Unpad. Alhamdulillah. Jadi alumni Alumni Universitas Tadulako S1 S2. Sudah berapa tahun berarti Kanda ini katakanlah bermukim di Kota Palu di Sulawesi Tengah ini? kalau saya begitu 93 masuk kurang lebih dengan sekarang 30 tahun. 30 tahun. Jadi Sudah lebih bisa dari separuh hidup separuh saya hidup. sudah di Palu. Iya, bisa dikatakan berarti Kak Gufran ini sudah orang Palu, orang Sulawesi Tengah ya. Ya. Tidak bisa lagi bahwa saya orang dari luar gitu ya. Ya. Sudah lebih banyak Ya. hidupnya dihabiskan di Kota Saya Palu. orang Palu kelahiran Bima. Oh, orang Palu, kelahiran Bima. Ini harus dipertegas ini. Kanda Gufran orang Palu, Kelahiran Bima. kelahiran Bima. Nah, saya banyak dengar juga informasi bahwa setelah masuk kampus itu justru Kanda Gufran itu lebih banyak menjalankan aktivitas otodidak untuk belajar bisnis dibanding ke kampus gitu ya. Betul. Nah, Betul. bisa nggak diceritakan kepada pemirsa Baik. kira-kira bagaimana awal mula merintis bisnis itu Ya. dan kemudian apa yang pertama kali digeluti pada saat itu? Baik, jadi 94 ini kan waktu itu kurang lebih bulan Juli atau Agustus kita masuk ya. Iya. Untuk mahasiswa Bahasa baru. baru. Jadi pada saat posisi saya tidak ada kegiatan itu, saya disupport oleh kakak saya membuat perusahaan. Oh, langsung bikin Langsung perusahaan. bikin perusahaan. Jadi Ya. saat itu sebelum saya masuk kuliah sudah saya ingin direktur. Sebelum kuliah sudah direktur. Sudah direktur. Oh, ini ngeri ini. Jadi mulai saatnya itu begitu masuk kuliah memang saya posisi sudah direktur. Iya, mahasiswa baru posisi direktur. Posisi direktur. Ya. Sebenarnya waktu itu tahu nggak itu? Kayaknya mungkin tidak banyak yang Oh, tidak banyak yang tahu, ya. karena itu kan hanya sekedar sebagai apa formal ya, Formalitas nama ya, waktu itu. nama kebetulan. Terus 94 pada saat posisi masuk kuliah mulailah berkecimpung kaitannya dengan usaha tadi memang di dunia konsultan ya. Oh, di dunia Saya konsultan. Basicnya konsultan. Kakak basic Basic konsultan. konsultan. Jadi saya ikut di situ Iya, membantu. iya. Jadi awalnya ya sebagai operator ya. Operator. Jadi memang Starting awal karir di dunia itu alat berat ya. operator komputer, bukan operator alat berat. Tapi disitulah bisa mendapatkan cuan juga. Karena iya. kita membuat dulu kalau memang biasa perusahaan-perusahaan kecil itu Iya, iya. membuat penawaran kan Iya. tidak semua perusahaan ini punya komputer. Iya, jadi Mesin ketik saja kan. Iya. Tapi saya mungkin bisa membantu mereka Iya. membuatkan penawaran. Saya ya, bisa dari start itu kemudian kuliah berjalan, bisnis berjalan. Lalu kemudian kalau kita lihat hari ini kan Kak Gufran ini kan salah satu tokoh bisnis muda Ya. yang fenomenal. Ya, ya. Banyak dijadikan rujukan para millennials, para pengusaha muda gitu ya, untuk belajar ilmu bisnis. Ini kan kalau kita lihat dari start dari seorang operator komputer, Ya. kemudian hari ini seperti ini, bagaimana ini perjalanan ini bisa diceritakan sedikit kepada kita? Jadi memang gini, kalau memang mungkin perjalanan ini sampai Ya. sekarang ini banyaklah hal yang Ya. memang mungkin hampir semua orang punya perjalanan hidup masing-masing. Iya. Jadi starting awal tadi karena memang saya sudah masuk di lingkungan yang memang berkecimpung itu istilahnya dunia konsultan. Iya. Jadi sedikit banyaklah kita tahu dunia itu Iya. sehingga membuat saya menjadi betul-betul entrepreneur ya. Tapi berangkat dari tadi itu dari usaha. Berarti learning by doing dalam proses perjalanannya meniti karir sebagai seorang entrepreneur itu ya. Betul, betul, Iya, terus betul. Jadi memang posisi tadi itu sambil kita sebagai mahasiswa, Iya, iya. kita juga di luar itu sebagai entrepreneur ya. Oh, gitu Walaupun ya? hanya sebatas sebagai operator dan mungkin kita bisa belajar Iya, kaitannya bagaimana sih menjadi konsultan itu Iya, ya. iya. Mulai dari situ karena memang kita itu tadi Iya. posisi walaupun kita memang mahasiswa tapi kita juga sebagai direktur. Iya. Ya. Kalau boleh saya tanya dari operator, kemudian kan mungkin dari awalnya kan kakak nih yang beri semacam advice gitu ya. Betul. Kemudian naik pangkat walaupun direktur tapi tugas operator nih. Betul. Kapan dia betul-betul menjadi tugas direktur saat itu? Saat itu setelah selesai kuliah. Oh iya. D3. Kuliah berapa tahun tuh kan dah? Kuliah saya mungkin selesai 97, masuk 94 berarti 3 tahun. Oh iya. D3 3 tahun juga. Iya. Saya wisuda 97. Jadi proses kaitannya dengan ya kan biasa kalau kita direktur untuk belajar bagaimana cara mendapatkan pekerjaan Iya, yang kecil-kecilan itu memang sambil kita lakukan. Iya. Karena gini,
bicara bisnis ini membangun relasi. Oke, bisnis itu membangun relasi. Oke. Banyak hal yang kita bisa dapatkan di kampus. Dulu misalnya gini, saya punya teman kuliah, bisa saja mungkin omnya pejabat. Iya. Jaringan itu yang saya gunakan. Oh, jadi karena masuk di jaringan. Saya masuk di jaringan itu. Dari pertemanan, Kedekatan dengan pertemanan, mungkin dia punya akses keluar, dia punya mungkin posisi pejabat, mungkin entah itu. Tapi untuk hal-hal yang memang sesuai dengan kemampuan kita. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang berkaitannya dengan konsultan, dengan kontraktor, itu yang kita. Lalu inilah yang kemudian pelan-pelan menggelinding begitu ya, membesar. Betul. Maka dari itu pertanyaan saya, kan ini tidak mudah proses itu kan, dari start operator, direktur, mulai mengerjakan proyek kecil, kemudian membesar seperti saat ini. Nah, kalau boleh tahu core bisnisnya Kak Gufran sekarang ini apa ini? Kalau properti kah atau apakah? Kalau sekarang kayaknya bisnisnya saya ini macam-macam. Oh, sudah multi korporasi. Jadi kira-kira begitu. Tidak konsen di satu tadi bidang. Kan? Ada beberapa unit-unit usaha. Bisnis awal saya memang di konsultan, tapi sekarang sudah saya membuka diversifikasi usaha, kayak mungkin di properti, di akomodasi. Terus itu kaitannya dengan. Terus lagi ada spa bayi. Oh, spa bayi. Yang di anu situ ya? Yang di Jalan Fatulemo ya, di depan Fatulemo. Oke. Bagian juga dari grup usaha kita ya. Terus sebenarnya kalau memang berangkat dari properti itu saya berangkatnya dari makelar. Jadi makelar jadi pengusaha properti sekarang ya. Bisa dicerita sedikit makelar apa? Makelar tanah? Makelar tanah dan perumahan. Oke. Jadi itu. Nah, saya kalau mungkin cerita berangkat itu mungkin tadi bisnis properti itu saya membaca satu buku. Ada bukunya itu, judulnya itu Modal Dengkul Jadi Raja Properti. Hanya cuma satu buku itu yang saya baca. Tidak ada buku lain yang dibaca. Modal Dengkul menjadi Raja Properti. Kemudian jadi makelar properti. Kemudian akhirnya menjadi pengusaha properti yang akhirnya hari ini diversifikasi usahanya sudah di mana-mana. Bahkan yang saya tahu bahwa dari usaha properti ini kemudian kalau kita kaitkan dengan Palu pasca bencana ini, kemudian kebijakan runtap dan seterusnya, kira-kira apa yang menjadi semacam dilema ataupun apa ya, satu hal yang mungkin mengganjal di hati Kak Gufran terkait dengan hunian tetap dari masyarakat yang terkena dampak dari para penyintas ini lah, seperti benar. Nah, jadi gini Dinda. Tunggu dulu, minum kopi dulu kita. Boleh. Biar ini ya. Biar seru nih bisnisnya, diskusinya. Cool. Oke, dilanjut. Jadi gini ya. Kaitannya bagaimana pemenuhan terkait dengan pasca bencana menyangkut masalah perumahan untuk para penyintas. Saya 2018 akhir pasca bencana itu, pada saat itu saya ingat sekali diskusinya. 2018 akhir ya? Di Desember kalau tidak salah. Ada seminar itu di salah satu hotel di Palu. Saya sempat usulkan, ajukan kaitannya bagaimana pemenuhan menyangkut masalah rumah di para penyintas bagaimana korban bencana itu. Saat itu kebetulan saya kan pengembang. Jadi dengan teman-teman di komunitas asosiasi REIT, waktu itu banyak sekali rumah-rumah yang memang masih layak dan masih bagus begitu ya, untuk para semua anggota REIT yang ada di Sulawesi Tengah. Kurang lebih kita catat waktu itu 2.500 sampai 3.000. Itu anggota REIT yang masih punya perumahan yang bisa layak huni begitu. Jadi saya usulkan waktu itu kepada pemerintah, artinya ada hadir di situ waktu itu pemerintah pusat. Bagaimana sih kalau memang pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah yang masyarakat yang kena bencana ini, kenapa sih pemerintah tidak langsung membeli saja produk-produk rumahnya anggota REIT Sulawesi Tengah yang masih layak huni gitu. Terus apa dampaknya gitu. Jadi saya bilang pertama, teman-teman pengusaha lokal ini terbantu karena sudah dibelikan rumahnya. Cash flow-nya berjalan dong. Berarti kan maksudnya utangnya di bank kayak bisa di-cover terus mungkin supaya bisa terbantu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kaitan perputaran ekonomi.
ekonomi di daerah dengan adanya ini jual beli, Iya. artinya pemerintah membeli Membeli produk lokal itu. Iya, Artinya berputar. berputar ini ekonomi daerah gitu kan. Jadi itu ada kurang lebih 3.000 lah. Iya. Terus bagaimana yang kekurangannya? Ya kan? Kan harus kita tanyakan. Sementara kebutuhan ini kan banyak. Ya, Mungkin bisa sampai 8.000, 10.000 ya. Iya. Dengan adanya masyarakat yang kena bencana. ya, Kekurangannya ini bisa saja kita melakukan inventarisasi. diinventarisasi, kemudian Kaitannya misalnya contoh gini nih. ya, Ada tanahnya masyarakat ya, yang kosong. Saat itu kami di REI itu sudah sepakat. Harga di situ waktu itu 100 juta untuk satu rumah. satu rumah 100 juta. 100 juta. Oke. Kalau kita hitung dengan pemerintah melakukan sekarang ini, membangun Huntara waktu itu kurang lebih 475 juta. Iya. Itu membangun satu unit. Satu untuk unit. 12 kakak. 500 juta waktu Iya, iya. untuk Huntara itu ya. Huntara Iya, ya. iya. Kalau dibagi dengan 12 kakak berarti sekitar 47 jutaan. Per kakak gitu ya. Sekarang lagi membangun Huntap. Iya. Kurang lebih biayanya 75 juta Per satu unit. per satu unit. Berarti Sudah. kurang lebih 100-an, 125. Iya, 125 juta. Ini rumahnya teman-teman anggota REI ini 100 juta. Waktu itu ya. Bisa, artinya bisa saling bantu. Mereka daripada dengan kondisi bahwa daya beli masyarakat memang sudah berkurang, tidak ada. Iya. Tapi ini terjadi. Ya. Cash flow ini, perputaran ini berjalan. Artinya ide gagasan Kak Gufran kepada pemerintah saat itu kan sebetulnya ini ide sebuah lompatan ide sebenarnya untuk memberi solusi kepada pemerintah gitu ya, karena dengan dasar 3 alasan tadi itu ya, cuma mungkin ada benturan regulasi mungkin gitu. Iya, tunggu, saya mungkin lanjut dari cerita kaitan bagaimana dengan kekurangannya. Kita bisa lakukan, tadi saya bilang, mungkin ada tanahnya masyarakat yang kosong. Ya. Kita bisa panggil ini teman-teman kontraktor. Coba yuk bangun ini rumah bantuan yang mungkin kita mau berikan ke masyarakat dengan harga 100 juta. Iya. Ya, mungkin budgetnya 100 juta. Iya. Jadi ini mungkin masyarakat terbeli tanahnya, Iya. gitu ya. Dan kita bisa memanfaatkan juga kaitannya dengan masyarakat yang kena bencana, mungkin ada saja profesinya dia sebagai tukang. Betul. Kita libatkan dia Iya. untuk membangun. Iya. Tapi itu untuk rumahnya dia. Ya, otomatis ekonomi dan perputaran ekonomi di lokal, Ya. di masyarakat itu kembali menggeliat lah kurang lebih begitu. Ya. Dengan injeksi atau pemantik bisnis properti tadi ya. Properti tadi. Memanfaatkan para pengusaha lokal yang Ya. tergabung dalam REI. Tapi tentu kan itu tidak terjadi waktu itu ya. Kenapa itu? Jadi waktu itu saya menyampaikan itu usulan dan mendapat jawaban dari pusat bahwa seperti ini, Dinda. Ya, Pak Gufran, kalau bicara masalah menyangkut kaitannya kalau ada bencana, ya. itu protapnya harus ada Huntara. Kan begitu? Iya. Ya toh? Harus ada tahapan yang dilakukan kaitannya dengan mungkin apa istilahnya penanganan pertama Iya, harus iya. diberikan Iya. mungkin tenda dulu, Iya. ini dulu Betul. gitu. Dan mungkin pemerintah, tapi ini kan bicara regulasi kaitan dengan kemanusiaan. Iya. Ya, Ini ada benturan sebetulnya di Ya. situ ya. Satu sisi ini urusan kemanusiaan yang harusnya cepat diatasi, Ya. sisi lain ada regulasi yang mengatur kan, Ya. sudah ada SOP. Nah, Betul. apa tadi lanjutannya itu? Ya. Penyampaian dari pemerintah tadi. Itu tadi Regulasi. jawabannya mereka kaitannya dengan regulasi bahwa kalau memang ada bencana ya harus yang lakukan langkah pertama ya kaitannya dengan harus dibuatkan Huntara dulu, Iya. proses ada jadupnya dulu sampai pemerintah membangun Huntapnya, begitu kira-kira. Terikat regulasi dan SOP ini pemirsa. Padahal sebenarnya ide ini kalau di di breakthrough seperti itu maka banyak sekali dampak positifnya bahkan ya. Dampak positifnya Pak. Lalu dari pengalaman itu apa yang kemudian menjadi semacam kegelisahan Kanda nih melihat situasi itu kalau kita bawa ke alam atau kondisi saat ini? Saya kira gini Dinda, kalau mungkin dari sisi ini ya saya mungkin selaku pengusaha karena melihat secara batinnya waktu itu. Ya. Ini kan teman-teman juga pengusaha ini mau membantu. Sebetulnya mau membantu. Iya. Artinya mereka tidak akan mencari keuntungan di Iya, situ. iya. Yang penting diambil rumahnya, Iya. dibelikan rumah. Harga modal pun kan jadi. Iya. Iya. Tidak ada urusan Iya. daripada beban kaitannya dengan Iya. bunga di. Banyak masalah yang diselesaikan dengan ide ini ya. Betul sekali. Luar biasa. Saya waktu itu ya mungkin ya sedikit Sedih juga ya. Artinya Gregetan, sedih. ya sedih karena Kecewa. ini
gampang lah, maksudnya realistis ya. Iya, realistis. Secara logika kita berpikir untuk mau Inilah mungkin karena ide ini terlalu melampaui waktu itu, Ya. akhirnya kemudian sulit katakanlah dibeli oleh pemilik atau pengatur regulasi Ya. gitu, dalam hal ini pemerintah. Baik, mungkin kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Di dalam merintis usaha dari awal sampai dengan hari ini yang sudah punya portofolio yang sangat banyak, tidak mungkin semuanya berjalan dengan mulus ini kan, Kanda. Betul. Nah, bisa nggak saya atau pemirsa ini di-share tentang di mana sih titik-titik terendah itu pada saat di saat itu sepi, hening, tidak ada yang tolong dan seterusnya. Oke. Iya. Jadi kalau kita yang memang bertempat tinggal di Pasigala itu 2018 itu bagian dari memang ujian yang paling berat lah buat Ya, kita ya, ya, para ya. pengusaha ya. Ya. Mungkin selama saya proses berjalan sebagai pengusaha ini, alhamdulillah mungkin saya tidak minta ya, mungkin belum ada titik terendah yang tadi yang saya hadapi ya dalam usaha ya, kecuali 2018 waktu itu. Itu titik paling Itu terendah. paling terendah. Maksudnya gini, dengan kondisi yang memang dunia usaha yang mungkin lagi bagus begitu ya, saat memang bencana yang luar biasa dahsyatnya Ya. itu sehingga menimbulkan dampak yang sangat besar ya. Multiply effect gitu ya. Termasuk saya. Iya. Jadi kurang lebih ya mungkin kita bicara luas hektar lah. Saya punya lokasi termasuk ruko saya, rumah saya itu tenggelam juga. Iya, iya. Yang ada lokasi di Yojonoge itu. Jonoge itu berapa unit itu yang tenggelam itu? Kalau ditaksir kerugian berapa? Kalau bicara kaitan unit sih ada 4 ruko. Ya. Ada Rumahan rumah 3. 3. Itu baru rumah contoh. Ya, tapi kan banyak lahan itu semua kan tenggelam semua itu ya. Kalau Berapa itu kalau kita nilai lahan rupiah? kurang lebih 1-2 hektar lah. Kalau kita konversi rupiah kurang lebih 8. 8 miliar ya. 8 ya. Bagaimana perasaan saat itu dan kemudian bisa bangkit? Jadi yang membuat itu kita menjadi istilahnya bisa bertahan itu, Ya. yang penting kita waktu itu sadar bahwa memang yang penting kita selamat. Kita selamat Itu dulu. Ya. Itu. Kedua, Yang kedua, kita berpikir masih ada yang jauh lebih masih besar ada yang lagi lebih besar masalahnya dan saya. ruginya. Oke. Nah, jadi kembalikan ke situ. Ya, yang ketiga. Ya, jadi ya mungkin kalau yang ketiga kaitannya kembali lagi ke yang di atas. Yang di atas Yang di ya. atas, ya. Nah, dan akhirnya itu kemudian memberi semangat spirit kembali kepada Kanda untuk Ya. terus bangkit. Dan ini saya lihat cepat sekali ya dalam proses terjadi seperti itu dan bangkit lagi menjadi seperti sekarang, nggak butuh waktu lama saya lihat. Kalau memang- spirit itu yang mungkin perlu dicontoh oleh Kalau kita memang ini. ini, nah, itulah berangkat mungkin kalau kita pengusaha itu Ya. 10 kalau memang ini 10 karena ya. karena bahasa 10 kali jatuh 11 kali bangkit. Gitu. 10 kali jatuh, 11 kali bangkit. Jadi Ya. kira-kira harus seperti itu kalau pengusaha. Baik, terima kasih ini Kanda. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini saya lihat kan di mana-mana baliho, Ya. foto Kang Gufran tentang organisasi A. Ya. Ada Inkindo waktu itu, Ya. IKA Teknik. Ya. Sekarang Kadin dan Ya. PBSI. Banyak sekali organisasi yang di mana Kanda itu ketua di situ Ya. secara bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan setiap melakukan mengambil alih satu organisasi, pasti ada lempatan ide besar yang dilakukan. Contoh Inkindo langsung bikin tugu. Oke. Kemudian di KTN bikin gerak jalan besar. Ya. Saya lihat terakhir saya di PBSI itu adalah bikin bulu tangkis di jalan. Ya. Bahkan itu masuk rekor muri itu. Ya, mendapatkan rekor muri. Iya, apa sebetulnya ketertarikan Kanda dengan organisasi ini? Baik. Kenapa cukup aja lah dengan bisnis? Kenapa harus terjun lagi ke situ? Ya, gitu? ya. Jadi gini ya, kalau mungkin ya ini kalau bicara organisasi ini kan panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Panggilan Jadi jiwa. Organisasi ya, panggilan, jiwa. Kalau bisnis ini memang ini panggilan wajib ya, Ya. memang itu tugas kita ya. Ya. Jadi untuk keberlangsungan Ya. usaha begitu Ya. ya. Jadi bagaimana ini dua-dua bisa jalan? Memang harus seperti itu. Iya, iya. Ada orang yang memang masuk organisasi itu apa sih manfaatnya? Apa justru itu habis waktu, habis biaya? Tapi kalau untuk kita ya memang tahu manfaatnya ini berorganisasi sangat penting Ya. untuk mendukung usaha. Iya. Bicara lagi kaitannya dengan organisasi. Organisasi itu sebenarnya pengabdian yang paling tinggi. Organisasi itu pengabdian. Kenapa yang menjadi tinggi? paling Karena gini,
kita berorganisasi itu kan tidak digaji. Tidak digaji ya. Tidak digaji kongsi sendiri. Kita mengurus orang banyak, itulah pengabdiannya. Kalau misalnya posisi jabatan politik, itu kan ada fasilitas. Ada fasilitas. Misalnya itu pengabdian daerah dan seterusnya. Itu memang ada fasilitas, ada digaji. Tapi orang-orang organisasi ini memang panggilan jiwa. Dan tapi kan begini kan, bisa saja panggilan jiwa, tapi jangan ada agenda. Misalnya Kak Gufran nih, jangan ada agenda lain, quote and quote yang ke depan. Kalau saya sudah di organisasi ini, bisa saja ini test case untuk masuk ke jabatan publik. Sebelum ke situ, saya harus jawab dulu kaitannya dengan organisasi tadi. Yang pertama, saya ini kopi lagi. Kita ngopi dulu, biar ini. Begini saya biasanya itu suka yang beda. Beda dalam artian positif ya. Saat itu saya pimpin Inkindo 2 periode 8 tahun ya. Memang betul Inkindo Sulawesi Tengah dengan jumlah anggota yang terbatas ya. Tapi saya harus membuat ada sejarah gitu ya. Kami itu di Inkindo adalah asosiasi pertama yang melaksanakan kegiatan nasional. Itu asosiasi pertama di Sulawesi Tengah ya. Di Sulawesi Tengah 2016. Saat itu bersamaan juga kami dengan Inkindo membuat namanya Bundaran Inkindo. Bundaran Inkindo. Yang diambil tsunami itu ya. Yang ambil tsunami. Tapi kan masih ada jejak digitalnya. Jadi itu bagian dari kontribusi kita terhadap daerah ini. Artinya itu Bundaran Inkindo itu keterlibatan semua keluarga besar Inkindo se-Indonesia. Itulah hasilnya itu. Yang kedua, kaitannya dengan PBSI. Lagi-lagi kalau PBSI di Sulawesi Tengah itu mungkin saya belum bisa memberikan prestasi dari sisi atlet. Dari sisi atlet belum bisa. Masih progres. Masih by progress. Tapi saya harus membuat sejarah juga. Apa sejarahnya? PBSI Sulawesi Tengah pertamanya sebagai pemecahan rekor muri. Apa itu rekor murinya? Membuat lapangan bulu tangkis di jalan. Sebanyak 20 lapangan di jalan raya. Lapangan standar BWF di jalan raya. Standar BWF. Jadi ini yang saya bilang tadi, ini kan lompatan ide ini yang sulit jangankan dilampaui ya. Diikuti saja oleh orang itu bingung itu. Lihat Kak Gufran selalu melakukan itu. Saya kira mungkin banyak lah yang mungkin bisa juga lebih. Tapi faktanya seperti itu ya. Tapi kadang saya ada kepuasan batin yang saya lakukan bahwa itu harus beda. Ya gitu. Jadi itu juga kaitan juga dengan daerah kita begitu ya untuk di kancah nasional. Ada yang berbeda begitu. Jadi lompatan itu selalu dijadikan satu pembuktian bahwa ini sebetulnya bisa, yang mustahil ini bisa dilakukan. Dan Kak Gufran wujudkan itu. Membangun spirit dengan tim gitu ya. Betul. Terus tadi itu kaitannya dengan IKA alumni lagi. Saya waktu itu memang kita pertama menjadi pengurus ya. Kita dilantik di Anjungan Talise yang sekarang lagi juga pasca tsunami itu kita ada kurang lebih 1.000 waktu itu alumni itu hadir untuk memeriahkan pelantikan. Hal-hal itulah yang mungkin tadi itu dengan tantangan yang memang besar itu senang lah. Challenge lah itu ya. Untuk kita. Nah ini karena waktu kita terbatas, mungkin ada pertanyaan terakhir ini karena 2 dari terakhir. Dari semua sepak terjang Kanda ini, apa spirit atau pesan kepada pengusaha milenial, pengusaha muda gitu ya, dalam rangka meraih mimpi mereka? Karena pengusaha muda hari ini kan cenderung cemen lah begitu ya. Sedikit mengeluh, sedikit mengeluh begitu. Kira-kira apa pesan moral yang bisa disampaikan kepada Saya kira kalau mungkin untuk memang memilih kaitannya jalan hidup untuk jadi pengusaha, itu bagus. Dan yang kedua harus sudah dimulai. Dari umur yang paling muda. Dari sekarang. Kira-kira bisnis apa yang memang kita mau mulai? Ya bisnis yang memang kita sukai. Mulai itu ya. Mungkin kita bisnis apa yang menjadi hobi kita. Itu kan bisa
memberikan motivasi buat kita terus ya, hal-hal lain ya, semangat, disiplin, kerja keras. Itu harus dilakukan oleh Harus para dilakukan pengusaha oleh muda. para pengusaha. Kalau saya boleh bertanya yang terakhir, kalau 3 kata mewakili seorang Gufran Ahmad kepada pemirsa, Ya. apa itu? 3 kata saja. Saya sih kerja keras, gitu ya. Ya, Semangat, semangat. Ya, beda. beda. Baik, Transdata Lovers, hari ini kita sudah menyelesaikan podcast kita dengan seorang tokoh muda fenomenal yang fokus kepada eksekusi, bukan fokus kepada cerita. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau karena terbukti baik di lingkup bisnis maupun di organisasi yang telah dipimpinnya. Kita tunggu gebrakan-gebrakan seorang Kanda Gufran Ahmad di sesi-sesi sukses selanjutnya. Siap. Apakah nantinya masuk partai, menjadi politisi atau tidak, kita tunggu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sukses. Sukses. Transdata.